Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, sebelum kita memulai belajar, agar pembelajaran kita itu dilancarkan, kita doa terlebih dahulu yuk. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran juga, seperti biasanya kita melakukan tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, hari ini kita itu akan belajar mengenal benda padat dan cair beserta sifatnya. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya kepada anak-anak semua, apa itu benda padat? Ada yang mau jawab? Pintar! Benda padat itu adalah benda yang bentuknya sangat kuat atau keras, sehingga benda tersebut itu susah dan tidak mudah dibentuk. Kalau cair, ada yang mau jawab juga? Pinter! Benda cair itu benda yang bentuknya lunak ataupun cair, sehingga benda tersebut itu tidak mudah. Maksudnya, benda tersebut itu mudah dibentuk. Nah, anak-anak, dari pengertian yang tadi kita belajar bareng-bareng, kita bisa lihat di sekitar kita mana saja yang benda yang termasuk benda cair ataupun benda padat. Nah, kita bisa lihat di papan tulis kita. Di sini ada gambar buku. Nah, bisa kalian tebak buku itu termasuk benda apa? Betul, benda padat, di mana ketika kita memegang buku itu sangat keras ya, dan tidak mudah dibentuk dan termasuk benda padat. Selanjutnya ada gambar tas. Nah, tas yang kalian gendong setiap harinya itu termasuk maksudnya benda padat loh, karena ketika kita memang memegangnya, anak-anak semua kan berasanya keras ya, dan tas itu ya memang bentuknya tas gitu, tidak berubah bentuk. Selanjutnya ada gambar apa lagi? Betul, ada gambar pulpen, di mana pulpen ketika kita pegang itu seperti ini, pegang itu keras ya, dan tidak lunak dan tidak mudah dibentuk juga, termasuk benda padat. Nah, bisa kita lihat lagi, selanjutnya ada papan tulis. Ketika kita memegang papan tulis, itu akan terasa keras ya, dan bentuknya itu padat gitu. Jadi, itu termasuk benda padat, dan bentuknya ya memang papan tulis saja, tidak mudah dibentuk. Selanjutnya ada apa lagi? Ada susu. Susu itu merupakan benda cair. Karena apa? Karena susu itu bentuknya cair. Ketika susu itu dituangkan ke dalam gelas, itu susunya akan menyerupai atau sesuai dengan bentuk gelas tersebut. Ada juga kecap. Ketika kita bisa kita meraba kecapnya, itu akan terasa lunak ataupun cair. Dan yang terakhir ada air putih. Air putih yang sehari-hari kita minum itu tentunya bentuk benda cair. Nah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri benda padat dan cair. Yang pertama yaitu ada benda padat, di mana benda padat itu sifatnya yaitu walaupun benda itu dipindah, benda padat ini akan tetap dan ukurannya pun akan tetap juga. Dan di sini Ibu mempunyai pulpen, di mana pulpen ini kan termasuk benda padat. Nah, ketika kita pegang juga kan ini
bentuknya keras ya anak-anak. Nah, kita coba pindah tempatkan dari sini ke sini. Pindah tempatkan. Apakah bendanya berubah atau tetap? Tetap ya anak-anak pintar, karena ini merupakan ciri-ciri dari benda padat. Selain itu juga ibu mempunyai buku. Tadi buku juga kan termasuk benda padat. Ketika benda padat ini dipindahkan dari sini ke sini, itu akan berubah tidak? Tentunya tetap, karena buku dan pulpen ini merupakan benda padat. Pintar semuanya. Nah, kita next, yaitu ciri dari benda cair. Sifatnya itu berarti bentuk benda cair ini akan mengikuti wadahnya jika dipindah. Jumlah benda cair itu tetap walaupun dipindah. Misalkan ibu di sini mempunyai minyak wangi. Nah, minyak wangi ini di dalamnya itu kan cair ya. Nah, ini kan ada botol minyak wanginya. Ketika minyak wangi ditaruh ke dalam botol ini, minyak wangi ini akan mengikuti botol ini. Itu termasuk ciri benda cair. Ibu juga punya minyak telon di sini. Nah, minyak telon ini merupakan benda cair juga di dalamnya ya. Nah, ketika diisi, karena minyak telon ini cair, ketika dimasukkan ke dalam botol ini, itu akan mengikuti wadahnya, tetapi jumlah minyak telon ini itu akan tetap sama. Nah, setelah kita belajar, ibu mempunyai tugas buat anak-anak semuanya. Nah, di sini tadi kan kita sudah belajar mengenai benda cair ataupun padat. Nah, lembar kerja ini ada beberapa gambar benda padat ataupun cair. Nah, setelah itu kita kelompokkan mana saja yang benda padat dan benda cair. Contohnya ibu contohkan ya, ada buku di sini, berarti kita tuliskan ke dalam kolom benda padat, tulis buku, begitu pula selanjutnya. Nah, oke anak-anak, ibu akan bagikan ya lembar kerjanya. Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi lembar kerjanya. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak yang sudah mengisi. Ibu apresiasi betul yang sudah berusaha untuk mengisi jawabannya. Nah, oke. Mungkin untuk pembelajaran benda padat ataupun cair hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Terima kasih, ibu ucapkan terima kasih kepada anak semua yang sudah belajar dengan semangat hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dan ada yang belum mengerti? Oh, sudah paham? Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, sebelum ditutup, ibu mau nanya refleksi ya materi tadi, mengulas gitu. Nah, ketika ada sebuah kursi, itu termasuk benda apa? Pintar, benda padat. Dan ketika ibu mempunyai teh manis itu ibu taruh di gelas, itu termasuk benda apa ya? Pintar sekali, benda cair. Nah, mungkin pembelajaran kali ini ibu cukupkan ya anak-anak. Semoga anak-anak semuanya selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa kerjakan tugas yang ibu berikan setelah ini, supaya anak-anak belajar itu tidak hanya di kelas ya, tetap semangat dalam belajar. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.